Bismillahirrahmanirrahim. Wa kariha as-salaf nih. Wa kariha lan sengit, maksudnya tidak suka. Sinten as-salafu ulama salaf. Ulama salaf tidak menyukai. Sengit tidak senang sopo as-salafu ulama salaf. As-sauba ing pakaian ar-raqiqa kang alus, maksudnya pakaian-pakaian jenis yang bagus, yang halus. Ulama salaf dulu kurang suka. Wa qalu lan dawu sapa salaf, man raqqa thawbuhu raqqa dinuhu. Man utai sapane wong iku raqqa tipis alus apa thawbuhu pakaian iman, ya raqqa mongko dadi tipis apa dinuhu agama iman. Jadi ulama dahulu tidak suka pakai pakaian-pakaian yang mewah. Pada zaman dulu orang ini kan pakaian halus itu menunjukkan pakaian yang mewah, pakaian berharga. Mereka tidak suka dan menganggap itu pakaian-pakaian tipis itu tidak bagus. Raqadinuhu itu. Wa kana lan ono apa zalika mengkono karihan itu, ketidaksenangannya itu kenapa? Alasannya khaufan kronowati min siryani ittiba'i syahwat, saking berenteke anut syahwat. Jadi ulama salaf dahulu itu tidak suka pakaian-pakaian yang lembut, yang halus, yang mahal, sebab takut itu menjadi bagian dari mengikuti hawa nafsu. Ila ghairiya maring liyane mengkono syahwat. Fa innal mahdzura sudhe perkara kang den cegah, wal mubahalan perkara kang wenang iku yustahayani dan pingini apa karone manzura lan mubahan iku, dan kepingini bisyahwatin kelawan syahwat wahidatin kang siji. Jadi ulama salaf zaman dahulu bahkan tidak suka pakaian yang halus karena takut terpengaruh ingin hidup yang berlebihan. Mestinya kan pakaian itu tidak haram kalau bukan sutra. Tapi jenis-jenis pakaian mewah itu dihindari oleh ulama salaf karena takut kecantol atau tertarik pada hal-hal yang berlebihan. Fa'idha awwadta, fa'idha awwad, wa idha ta'awwadat nih, wa idha ta'awwadat nalikane biasa akan opo asyahwatu syahwat, kesenangan, al musamahata ing gampangaken. Musamaha itu ya menganggap enteng. Istar salat mongko dadi ucul terlepas apa mengkono syahwat. Faqtadha mongko natrapi apa khauful wara, khauful fatwa wadine fatwa al wara ing sifat wirai an hadza sanging ikilah mengkono ta'awud kullihi yaskabiyane ta'awadat. Karena ketakutan nanti kalau dituruti orang hidup ini semakin senang kemewahan, semakin konsumtif, maka wirai ya, kehati-hatian menuntut untuk tidak melakukannya. Karena ini sifatnya wirai. Wirai itu hati-hati. Walaupun itu tidak haram, gitu. Pakaian mewah, pakaian bagus, jam tangan Rolex, cincin berlian, itu tidak haram. Tetapi ulama-ulama sufi tidak suka karena dia takut berlebihan, walaupun itu perkara halal. Karena perkara halal ini kalau berlebihan bisa menjerus pada perkara yang haram. Fakullu halalin mongkau tais kabehane perkara halal. Infakka kang dadi kapecat. Kapecat itu terlepas. An misli hadhil mukhafati saking makhafati, saking padani ikilah
kekhawatiran. Kalau sesuatu itu tidak ada kekhawatiran untuk merembet kepada keharaman, fahuwa mengkotai kullu halal iku al halalu perkara halal at-thayyibu kang bagus. Fi darajati salisati ing dalam tingkatan kang nomor 3. Tingkatan ketiga yaitu waroknya muttaqin. Jadi ada sesuatu halal tapi naik lagi menjadi thayyib ya. Ada halal dan thayyibah, bagus. Makanya halalan thayyibah. Sesuatu yang halal itu mungkin belum tentu thayyib ya. Makanya ulama Imam Ghazali memberi batasan. Perkara halal itu harus dikendalikan meskipun tidak ada larangan, supaya hidup ini tidak berlebihan kemudian cenderung pada hal yang haram. Termasuk pakaian-pakaian mewah, aksesoris mewah, itu mendorong orang konsumtif. Setelah konsumtif dia menjadi kalau tidak kuat menjadi koruptif, jadi korupsi. Ya bodoh wingi katakan anak di pondok merokok. Rokok aslinya tidak haram. Tapi karena rokok itu membuat kamu boros, boros membuat kamu hutang, kalau nggak hutang ya nyolong, maka rokok menjadi haram. Karena apa? Mengarah pada sesuatu yang bisa menjadikan haram. Menurut hukum tasawuf. Secara fikih memang boleh ada yang mengatakan makruh. Tetapi dalam pandangan sufi, sesuatu halal yang nanti ujung-ujungnya narik pada hal yang haram, maka itu harus dicegah. Kenapa anak pondok dibatasi tidak bawa handphone? Karena handphone ini juga begitu, membuat dia chatting membuat pacaran membuat janjian dan seterusnya. Jadi ada hal-hal halal yang harus dibatasi supaya tidak terjebur kepada hal yang haram. Wa huwa utai mengkono al halalut thayyib iku kullu mas kabehane perkara la yukhafu kang ora den wedeni apa ada nekani ma ila maksiatin maring maksiat albattata babar pisan. Kalau sesuatu itu memang halal dan tidak ada indikasi bisa menarik pada yang haram, maka itu boleh. Tetapi sesuatu yang halal apabila dicurigai bisa menarik kepada hal yang haram ya. Seperti hidup berlebihan, menjurus ke korupsi, maka itu harus dicegah meskipun halal. Karena halalnya itu bisa merembet ke haram. Amad darajatur rabi'ah anapun derajat kang nomor 4, tingkatan yang keempat daripada sifat wirai, sifat hati-hati. Wa utai mengkono ar-rabi'ah iku wara'us siddiqin, waro'e wong kang siddiqin. Waroknya orang yang tingkatannya siddiqin. Siddiqin itu di atasnya muttaqin. Jadi ada solihin, muttaqin, siddiqin. Siddiqin ini sudah orang yang sudah betul-betul memang tingkatannya sempurna. Siddiq ya. Maka disebut Abu Bakar as-Siddiq. Tingkatan di atasnya muttaqin itu siddiqin. Wirai dalam kategori siddiqin menurut Imam Al-Ghazali iku fal halalu monggo te perkara halal indahu mungguwi as-siddiqin iku kullu mas kabehane perkara la tataqaddam kang orang disi fi asbabihi dalam pira-pira sebab ma apa maksiatun maksiat. Jadi menurut siddiqin halal yang murni itu halal yang tidak ada unsur maksiat dalam hal itu. Wala yusta'anulan orang den gawe tulung bihi kalawan ma ala maksiatin ing atase maksiat. Wala yuksadulan orang den sejo minhu sangking ma ailal maksiat fil hali ing dalam saiki wal ma'ali lan perkara kang bakal teko masa yang akan datang. Apa qadha watorin ora den sejo apa qadha watorin nekani hajat atau keinginan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan wirai yang paling top. Itu ketika orang meninggalkan sesuatu yang halal bukan karena takut merembet pada yang haram,
Tapi memang supaya tidak ada nafsu di situ. Jadi tidak ada keinginan nafsu sama sekali. Ini mungkin seperti yang diceritakan dulu Kiai Abdul Karim, pendiri pengasuh pondok Lirboyo. Kiai Abdul Karim itu dulu belajar nahan nafsu. Dia itu tidak makan nasi, hanya makan mengkudu. Tahu mengkudu? Mengkudu ya, kebon. Mengkudu yang tidak enak itu dimakan, dibuat makanan sehari-hari. Karena dia melatih nafsunya supaya tidak makan nasi. Padahal nasi kan halal. Beliau sengaja nggak makan nasi. Supaya apa? Supaya tidak ada makan sesuatu yang ada dasar keinginan. Katanya beliau itu pernah ingin makan tempe, bukan sate, tempe. Kepingin makan tempe aja, beliau itu menahan sampai 3 tahun. Sampai hatinya tidak ada kepingin pada tempe, baru dimakan. Jadi dia betul-betul mematikan hawa nafsunya. Apa yang masih diinginkan oleh nafsu tidak dilakukan. Padahal itu sesuatu halal. Ya nasi kan halal, tempe halal. Tidak berani makan tempe karena di hatinya ada rasa kepingin pada tempe. Jadi dia itu betul-betul melawan semua keinginan diri, membuat dirinya itu tidak ingin apa-apa. Dirinya itu hanya taat patuh pada Gusti Allah. Ini tingkatan wirai yang disebut dengan wirai siddiqin. Sama sekali tidak ingin sesuatu yang bisa menimbulkan maksiat ataupun yang masih ada keinginan di hatinya. Jadi keinginan nafsunya itu direm maksimal. Bukan hanya ingin maksiat, ingin hal yang halal seperti tempe itu loh, tidak dilakoni supaya hatinya tidak nuruti hawa nafsu. Coba bayangkan. Jangankan yang halal ya, jangankan yang haram, halal pun dia cegah supaya nafsunya tidak menginginkan sesuatu. Jadi dia itu mengerem sedemikian rupa. Ini luar biasa. Fa mendiwang balyatana walu balik merkole sopo wong lillahi karena Allah. Dia hanya melakukan sesuatu yang karena Allah aja. Jadi yang tidak pada nafsunya. Faqantu halibaloko, faqantu halibaloko walit taqwa lan krono arahi takwa. Ya. Jadi yang diinginkan itu hanya yang membuat dia bertakwa, itu aja. Jadi pikiran, gerakan itu hanya untuk memikirkan kebaikan, hanya untuk memikirkan ibadah, memikirkan zikir. Tidak ada pikiran senang-senang sama sekali. Bahkan sesuatu yang halal pun yang masih dispingini tidak dilakukan. Oh, ini orang yang tingkatan tertinggi. Hidupnya sudah tidak ada nafsunya. Hidupnya 100% hanya ikut kehendaknya Gusti Allah. Makanya disebut sufi, seperti bulu yang terbang. Ikut angin, tidak ada keinginan. Angin naik ya naik, angin turun ya turun. Hidupnya hanya ikut kehendaknya Allah, tidak ada yang lain. Wa ulai utai mengkuno siddiqin hum yu'alladina hum utai haula iku alladina wong akeh ya rauna kang podo nekotaken sapa alladina nekotaken kulla ma ing sakabehane perkara laisa kang ora ana apa ma iku lillahi karena Allah iku haraman haram. Ini pada tingkatan orang yang mengatakan pada dirinya sesuatu yang selain karena Allah itu haram. Maksudnya haram pada dirinya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu kecuali itu karena perintahnya Allah. Imtithalan krono manut liqaulihi ta'ala maring dawi Allah ta'ala rupane kulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kul ngucapo sira. Ini perintah Allah pada Nabi Muhammad. Kulillah, ya, katakan Allah, ya. Allah, katakan kamu hanya menginginkan Allah, tidak ingin selain Gusti Allah. Sumarhum, sumadharhum nuli ninggalo sirahum ing menungso fi khawdihim ing dalem dola fi khawdihim ing dalem perkara kang den lakoni nas. Khawdihim itu kesibukannya manusia, yal abun bodo dolaman sapa nas. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakan sudah, hidup ini hanya untuk Allah, selebihnya biarkan mereka bermain. Artinya kamu jangan banyak turut campur urusan orang lain. Jangan banyak campur urusan hal-hal yang tidak penting. Arahkan hidupmu hanya untuk Allah. Nah, ini tingkatan yang siddiqin.
menganut perintahnya Allah itu qulillah. Katakan Allah titik. Hidup hanya untuk Allah. Tsumadharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan yang lain biar main-main. Artinya dia tidak terpancing oleh hal apapun. Wa hadhihi utawi ikilah mungkun derajat ikut rutbatul muwahhidin, tingkatane wong kang ahli tauhid, wong kang nyuwiji-aken ing Allah, orang yang murni tauhid, al mutajarridina kang padha nyepekaken mengosongkan diri an hududzi anfusihim saking pira-pira bagiane nafsune alladzin utawa muwahhidin. Jadi kan ada tingkatan orang itu memang sudah tajarrud. Manusia ini kalau garis besar menurut Imam Atha, ada orang yang tingkatannya itu kasab, nyambut gawe. Ya, seperti kita ini makomnya kasab. Luwe ya golek sego, kan duwe-duwe ya nyambut gawe. Ada orang yang memang makomnya itu tajarrud, sudah melepaskan diri dari keinginan-keinginan dunia. Dia hanya berkonsentrasi untuk melayani Gusti Allah. Memang gak perlu nyambut gawe dia, karena dia tidak ada kepingin beli mobil, tidak kepingin beli handphone, tidak ada. Memang keinginannya hanya Allah. Maka dia dicukupi oleh Gusti Allah. Nah, ini tingkatan yang namanya mutajarridin. Orang yang mengosongkan hidupnya murni hanya untuk Gusti Allah. Ini tingkatan wali ya, kita belum masuk di sini. Jadi mereka itu hidupnya hanya untuk Allah. Makanya mereka nggak ingin beli apapun. Bahkan mungkin tidak punya rumah, tinggal di gua, di mana ya. Memang hidupnya sunyi hanya untuk Allah. Ya, mutajarrid itu. Tidak ada nafsunya. Al-munfaridina kang padha ngijekaken menyendiri lillahi karena Allah bil qasdi kelawan sejo. Memang dia concern hanya untuk ibadah. Tidak ada kepingin dagang, tidak ada kepingin rapi, tidak ada kepingin macam-macam. Memang dia hidup hanya untuk Allah. Lah ini tingkatan tersendiri. Ini tingkatan yang kalau dalam wirai sudah tingkatan tertinggi yang disebut dengan wirai kelas siddiqin. Wala sakalan orang mamang iku maujud fi annaman ing dalam sudutne wong yatawarrau kang gawe wirai sapa man amma saking perkara yusilu kang nekakaken apa ma ilahi maring ila yusil kang nekakaken sapa wong ilahi maring ma bimaksiatin kalawan maksiat au yasta'anu toke gawe pitulung alaihi ing atase mengkono man bimaksiatin kalawan maksiat fayatawar umangka gawe wira sapa man la syakka ora ono mamang iku maujud bendi ora. Oh ngetril ya. La syakka fi anna man tawar amma yusilu ilaihi au yusta'anu alaihi bimaksiatin liyatawarra supaya gawe wira sapa wong amma saking perkara yak tarinu kang bebarengan apa mah bisa babik disabihi kelan sebab merkole ing mengkono mayusul ilahi maksiatan ing maksiat au karohiyatan ing kemakruhan. Jadi orang-orang yang pada tingkatan wirai kelas siddiqin ya, itu sudah menghindari sesuatu yang bisa dibuat tujuan untuk maksiat atau sebabnya di situ ada maksiat. Di sama sekali tidak ada maksiat katanya. Memang hidupnya itu tidak ingin apalagi haram, makruh pun tidak ingin dilakukan. Famin dalika iku setengah saking mengkono wirai mau te perkara ruwiya kang den riwayataken apa ma an Yahya bin Katsir saking Imam Yahya bin Katsir ana usni Yahya bin Katsir iku syariba ngombe sapa Yahya ad-dawa ing obat. Faqalat nuling ngucap lahu maring Yahya sapa imraatuhu bojone Yahya. Ngucapaken lau tamasyaita lamun mbok yo maksudnya hendaknya kamu berjalan melaku sira fid dari ing dalam omah qalilan kelawan sithik hatta ya amala sehingga mangsa bereaksi obat dawau obat. Ini Imam Yahya bin Katsir umpamanya sakit pusing atau sakit perut minum obat. Istrinya mengatakan kamu habis minum obat jangan tidur, jalanlah sejenak supaya obatnya bereaksi. Kan biasa tuh orang mengatakan begitu. Faqala mau jawab sapa Yahya bin Katsir hadhi ta'i ikilah masyah iku masyatun lumaku la a'rifu kang ora weruh ingsun ha ing masyah wa ana utawi ingsun iku uhasibu ngitung ingsun hisab neliti ingsun
nafsi ing awak ingsun mundu salasi nasanatan awit saking 30 tahun. Dia mengatakan saya tidak tahu harus jalan seperti apa. Saya ini sudah 30 tahun mengkoreksi diri saya, tidak mau sibuk yang lain. Fakanahu kaya setune mengkono Yahya iku lam tahdurhu ora tekohu ing Yahya apa niyatun niyat fi hadhil misyati ing dalem iki lalumaku tata'allaku kang gumantung apa niat bidini kan agama falam yajus mongko ora wenang apa al iqdamu nglakoni alaiha ing atase mengkono masyah. Ini contoh. Ada seorang wali namanya Yahya bin Katsir. Dia ini ahli ibadah, hidupnya itu hanya ibadah. Suatu saat dia sakit, oleh dokter diberi obat. Diberi obat. Istrinya menyarankan habis minum obat jangan tidur. Habis minum obat hendaknya jalan-jalan sejenak supaya obatnya ini bereaksi. Suaminya menjawab, maksudnya jalan apa? Saya ini sudah 30 tahun tidak pernah berbuat sesuatu yang ada tujuan untuk ibadah. Jadi jalan untuk olahraga ini tidak mau. Dia hanya maunya jalan ke masjid, jalan untuk ngaji dan seterusnya. Disuruh jalan untuk obatnya supaya bereaksi lu gak gelem. Loh yuk apa nih? Ya ini kan tingkatan yang bukan tingkatan kita. Kalau tingkatan kita ya olahraga ya. Musim gini kita harus sering olahraga, minum obat, minum jamu ya. Memperbanyak istirahat, jangan ngelamun, jangan begadang. Kita tingkatan orang yang masih rendah, harus melakukan sebab sehat ya, sebab sehat harus dilakoni. Tapi ada orang yang sudah tingkatannya wali, yang tingkatan siddiqin, semua geraknya ini hanya ibadah. Kalau bukan untuk ibadah nggak mau. Contoh dia disuruh jalan sama istrinya supaya obatnya berngefek juga nggak mau. Karena dia nggak tahu jalan untuk olahraga nggak ada. Dia yang tahu jalan ke masjid, jalan ke madrasah hanya ibadah. Loh ini tingkatan apa? Orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang sebetulnya halal, tapi dia merasa di situ tidak ada niat ibadah, tidak dilakukan. Ya, ini contoh ya. Supaya kita ini ya, walaupun belum bisa niru ya, muga-muga soluwe hati-hati.